Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Damai, gimana perasaannya ini hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik hari ini, Bu. Kabarnya juga baik ya? Ya, Ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya, Alhamdulillah saya juga baik. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu ya, Bu Damai hari ini. Ya. Ya, jadi kira-kira apa namanya tujuan kita untuk bertemu hari ini apa ya? Untuk membahas supervisi atau hasil supervisi kemarin dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang sudah kita laksanakan kemarin. Jadi kemarin kan Bu Damai sudah sudah menyampaikan hal-hal apa yang ingin dikembangkan begitu ya. Nah, menurut Ibu Damai ini pengembangan yang Ibu Damai lakukan ini sudah berjalan apa bagaimana? Kalau yang kemarin untuk pengembangannya kan baru kognitif yang kemarin saya bilang, dan itu pun dengan metode yang individual mandiri, pembimbingan mandiri dan tanya jawab kemarin. Tapi kan kemarin kita juga menemukan kendala, Bu. Jadi di sini saya mau sharing sedikit masalah kendala saya juga yang terkait dengan pengkondisian siswa sih, lebih ke situ. Ya, jadinya itu mungkin yang akan jadi masalah saya dan akan saya bahas di sini. Seperti itu. Ya, kalau pengkondisian siswa yang bagaimana ya, Bu ya? Kemarin kan ada beberapa anak yang waktu saya ngajar di depan, terus mereka tuh ada yang pengen maju juga gitu, sehingga kan kurang kondusif gitu. Padahal akan ada waktunya mereka akan maju satu persatu, tapi kan jiwanya anak-anak apalagi kelas 1 mereka suka gak sabaran nunggu temannya, mereka harus maju juga. Kalau ini kalau mengenai strategi yang Ibu siapkan kemarin, apakah apakah menurutnya Ibu strategi itu sudah sesuai untuk tujuan pembelajaran diinginkan apa bagaimana? Saya rasa kemarin dengan melihat hasil dari anak-anak juga itu sudah sesuai, karena anak kelas 1 kan dia tuh masih pemikirannya juga otak-otak emas gitu loh. Maksudnya di situ mereka cepat mengingat. Jadi kenapa saya memakai tanya jawab kemarin? Karena mereka juga mudah menyerapnya gitu. Terus saat memeriksa hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan di depan, saya lihat rata-rata nilainya juga sudah bagus gitu. Hanya saja mungkin yang perlu saya perbaiki tadi yang permasalahan saya yang tadi itu saja. Selain tanya jawab ini, rencananya Ibu strategi apa yang dapat Ibu tambahkan gitu dalam pembelajaran? Yang mungkin nanti akan saya tambahkan, karena kan anak-anak itu ada yang belajar pakai visual, audio visual, jadinya mungkin nanti akan saya tambahkan, mungkin di kantor kan ada LCD, terus speaker, jadi nanti mungkin akan ada tambahan buat pembelajaran seperti video, jadinya anak-anak sambil nonton gitu. Dan kemarin itu hanya tanya jawab dan mungkin bisa dibilang kayak diskusi ceramah di depan kelas. Oh gitu. Jadi menurut Ibu dari pengembangan yang ingin dicapai gitu ya, dan strategi yang digunakan dari skala 1 hingga 10 gitu ya, sekarang sudah mencapai berapa keberhasilan yang sudah Ibu lakukan? Kalau dari skala 1 sampai 10 saya rasa 8,8. Tapi kalau 1 sampai 5 itu 3,5. Oh iya, jadi kalau misalkan pakai perbandingan itu gitu. Itu menurut saya sudah lumayan bagus ya. Mungkin supaya mencapai maksimal gitu ya, supaya nilainya maksimal, mungkin nanti Ibu bisa meningkatkan lagi rencana-rencana yang sudah tadi Ibu siapkan, udah Ibu buat gitu ya, harus lebih dimaksimalkan lagi supaya tujuan pembelajaran yang memang sudah dibuat itu bisa tercapai gitu ya. Nah, hambatan apa yang Ibu rasakan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu, dalam proses ini? Kalau hambatannya kemarin memang pertama terkait anak-anak yang mungkin ada beberapa orang anak yang masih belum bisa baca atau mengenal huruf ya, itu masih terkendala, jadinya mereka pada saat disuruh mengurutkan abjad, ABC juga masih bingung gitu. Tapi kan tidak semua sih sebenarnya, cuman ada beberapa sih kemarin yang saya perhatikan yang masih ada di beberapa orang. Terus yang kedua itu
karena kelas yang lumayan ini sih, ada beberapa anak yang karena umur juga gitu. Jadi kan mereka pikirnya masih jiwanya main-main gitu. Dari peralihan dari TK ke SD kelas 1 itu dipikirnya kan masih lebih banyak main-main bukannya untuk belajar gitu. Jadinya karena kelas yang kurang kondusif mengganggu teman-temannya yang sedang serius untuk belajar. Oh iya. Terus apa namanya, jangka waktu nih, kapan ibu akan memulai rencana-rencana yang sudah tadi dibuat itu, kapan akan dimulai? Kalau misalkan baru kemarin nih misalkan, Iya. paling 2-3 hari lagi saya udah siapkan lagi untuk langsung terjun lagi untuk rencana yang berikutnya. Selanjutnya ukuran keberhasilan ini Bu. Ukuran keberhasilan menurut ibu dari rencana yang akan ibu buat itu seperti apa keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya biasanya kan kita guru kan ngelihatnya dari anak ini ngerti tidak, paham tidak apa yang sudah kita kerjakan, terus dari hasil yang sudah kita ngumpulkan seperti nilai, misalkan apakah setengah anak itu sudah paham atau tidak dari setengah kelas, misalkan 22 orang anak, apakah dari 11 anak itu sudah paham atau tidak gitu. Ketika 11 lebih anak sudah paham, berarti itu udah tandanya kita hampir berhasil mencapai target yang kita tentukan, karena kan tidak semua anak di kelas ini IQ-nya atau pemahamannya sama gitu. Oh iya. Itu menurut saya rencana-rencana yang sudah ibu buat itu sangat bagus. Nah, tetapi saya pengen tahu bagaimana seharusnya Bu Damai, apa namanya, tadi kan saya menanyakan hambatan dan gangguan gitu ya. Ya. Nah, bagaimana mengantisipasi hambatan dan gangguan yang dialami? Ya. Kalau untuk mengatasinya, kemarin setelah saya pelajari lagi, mungkin kedepannya sebelum kita belajar itu kita buat aturan kelas gitu. Misalkan hari ini siapa yang akan tertib dari awal pembelajaran sampai dengan akhir akan mendapatkan reward gitu. Tapi ketika dia tidak melakukan apa atau melanggar, ada punishment juga. Tapi punishmentnya itu tidak menghukum seperti kita zaman dulu. Kalau kita kan zaman dulu, ayo maju ke depan, angkat kaki 1, pegang telinga 2, kayak gitu. Tapi lebih kepada mungkin oke, dia maju, mungkin kita bisa suruh dia nyanyi kayak atau apa gitu. Yang penting bakat mereka kita lihat di situ, ataupun bisa saja kita menanyakan seputar pelajaran hari ini. Misalkan tadi kan kita mengurutkan abjad A, B, C gitu di papan tulis. Ketika dia sudah mulai gaduh, oke, kita tarik untuk maju, terus kita jelaskan bahwa harusnya kamu itu mengikuti pelajaran, dan kita tes langsung ke depan. Kira-kira dia ribut itu karena dia bisa atau tidak bisa gitu. Kita cari kan solusi kan, karena anak ribut kan ada 2 kemungkinan, dia tidak bisa atau dia malas gitu. Nah, kita coba gali yang itu sih. Oh, begitu. Jadi kedepannya mungkin buat aturan dulu. Oh iya. Ya. Mungkin bahasanya bukan aturan ya Bu, tapi kesepakatan. Oke, kesepakatan. Nanti kan kalau misalkan mereka buat salah, nanti kesepakatan gitu ya. Kesepakatan kelas. Ya, tetapi menurut saya yang Ibu sampaikan tadi itu memang rencana-rencana yang sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya komitmen Ibu untuk melakukan rencana itu seperti apa? Komitmennya, ya. Komitmen yang seperti Ya, apa? kesungguhannya. Oh, benar-benar dipersiapkan. Harusnya dari sebelum kita ngajar, bahkan jauh-jauh hari gitu. Jadi baik dari media, terus metodenya, strateginya di kelas seperti apa, itu udah jauh-jauh hari dipikirin dan coba langsung di kelas di action. Kita action langsung di kelas. Oh, ya. Terus siapa saja yang bisa membantu Ibu Damai dalam rencana ini? Sebenarnya yang paling bisa membantu itu orang tua wali. Sebenarnya di luar dari kita yang ada di sekolah ini, dari stakeholder yang ada di sini, karena kenapa? Madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Kadang kan saya berpikir anak ini, kita bertemu dengan anak yang tidak bisa baca, lalu kita ajarkan hanya beberapa menit, tidak mungkin akan membuat dia langsung bisa baca kan. Tapi dengan bantuan wali di rumah, misalkan saya memberikan PR gitu, dengan orang tua wali di rumah membantu mereka untuk mengerjakan atau melatih mereka membaca, itu sangat membantu. Terus yang kedua itu dari dukungan sekolah sih yang pasti. Kayak misalkan kita butuh untuk menyiapkan media apa, terus didukung oleh kepala sekolah tentunya, dan guru-guru juga ikut support. Oh iya, Lebih ke begitu situ. ya. Jadi saya rasa begini ya Bu ya, saya rasa apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini tuh rencana-rencana itu sebenarnya sudah sangat bagus. Nah, untuk untuk menghilangkan hambatan dan gangguan yang Ibu rasakan tadi, serta kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran itu, mungkin Ibu lebih memaksimalkan lagi, termasuk
strategi yang ibu persiapkan tadi yang sudah direncanakan, semoga nanti ibu lebih bisa maksimal lagi dalam penerapannya dan lebih bisa diperbaiki lagi lah cara mengontrol kelas dan lain sebagainya. Tadi yang saya lihat ibu sudah sangat bagus, semoga nanti bisa diterapkan di kelasnya ibu ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi nanti ya untuk tindak lanjut dari hasil coaching yang sudah kita lakukan hari ini gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja. Sampai ketemu atas ilmunya. Ya, sampai ketemu nanti ya, kita Ya. saling hubungi ya. Siap.